Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai era disruption beserta langkah konkretnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Febriani Wayusa Putri dengan NIM 2020 008 151 dari kelas 5A4 Manajemen dengan cita-cita yaitu ingin menjadi wanita karir. Saya mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, di sini saya akan langsung membahas apa sih itu era disrupsi. Nah, sudah tertera bahwa era disrupsi adalah era di mana perubahan-perubahan yang telah terjadi disebabkan karena adanya disrupsi atau yang di mana terjadinya inovasi dan perubahan secara masif, sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Nah, di sini disrupsi sendiri itu utamanya disebabkan karena adanya inovasi itu tadi kan ya. Nah, adanya inovasi berarti ada kreativitas baru. Nah, dengan hal tersebut banyak kayak perusahaan, kemudian kayak bidang bisnis itu perlu menyusun strategi yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi di era disrupsi tersebut. Nah, perubahan pada era disrupsi ini tuh sering digaungkan gitu ya ke kaum muda, karena kan adanya teknologi itu kan berarti tidak jauh dengan anak muda gitu ya. Nah, pasalnya mereka adalah orang muda ini sebagai pemimpin gitu di masa depan yang paling mengalami atas dampak si era disrupsi ini. Nah, dengan itu pasti ada timbul pertanyaan tuh, apa sih dampak dari era disrupsi ini ya kan? Nah, menurut saya yang disebabkan jika kita tidak bisa saling beriringan dengan era disrupsi ini tuh nanti perkembangan dan cara mempertahankan persaingan itu tidak akan bertahan lama gitu. Artinya kita saat ada perubahan disrupsi tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa saling berjalan kesinambungan, maka nanti kita akan tertinggal seperti itu. Saya akan membahas kapan sih disrupsi itu muncul. Nah, di sini sudah ada dua masa ya, yaitu yang 4.0 atau 4.0 dan 5.0 atau 5.0 yang berupa Super Smart Society. Nah, di sini disrupsi era 4.0 adalah salah satu perubahan yang terjadi dalam industri. 4.0 adalah komputerisasi pabrik. Dengan demikian, sistem siberfisik atau dalam industrinya itu mampu membuat keputusan dan melakukan tugas secara mandiri. Apabila ada gangguan, tugas baru dilimpahkan ke atasan. Nah, yang di sini yang dimaksud itu kan era industri gitu ya, mulai ada komputerisasi pabrik. Nah, memang di sini nanti mulai adanya seperti robot-robot gitu ya, maksudnya mulai ada mesin-mesin gitu untuk mendukung operasionalnya gitu. Nah, di situ bila ada kesalahan, nah nanti baru dilimpahkan ke atasannya untuk ditindaklanjuti seperti itu. Kemudian era masyarakat 5.0 atau 5.0 atau yang sering disebut dengan Super Smart Society. Nah, di sini pada era Super Smart Society ini manusia menjadi komponen utama. Artinya manusia berelaborasi dengan sistem informasi dan teknologi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, artinya di sini tuh manusia bukan hanya sekedar kayak pembantu saja. Nah, tadi kan di 4.0 tuh manusia hanya sebagai pembantu gitu ya. Nah, tapi di sini di 5.0 ini, di sini 5.0 ini nanti manusia itu sebagai sumber smart society-nya. Jadi mereka akan berkolaborasi dengan si teknologi tersebut untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Tapi di sini memang kancah atau perwakilan dari masyarakatnya itu tadi, manusia itu
lebih sedikit dibandingkan pada era 4.0 seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai langkah konkret dalam beradaptasi sebagai seorang wanita karir. Yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa cita-cita saya adalah menjadi wanita karir. Nah, kemudian saya kaitkan dengan langkah konkret. Nah, yang pertama yaitu bersiap menghadapi perubahan. Nah, itu hal yang paling utama ya, adalah hal sebagai dasarnya gitu ya bahasanya. Karena di sini menghadapi perubahan itu berefek pada pola pikir dan budaya organisasinya. Nah, di sini pola pikir itu kita harus bisa maju gitu. Pola pikirnya harus bisa menerima atau bisa saling menerima akan perubahan itu, perubahan dunia itu tadi. Kita harus pola pikirnya maju gitu, artinya tidak hanya stuck di situ. Kalau kita hanya stuck di situ, berarti kan kita tidak bisa mengikuti era yang akan terjadi di masa datang gitu. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Di sini harus adanya dorongan untuk terus belajar dan terus meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi. Nah, yang dimaksud di sini ya sudah ada di 5.0 tadi kan, bahwa eranya kita itu mulainya adanya teknologi yang sangat cepat gitu ya. Artinya si manusia itu memang berperan tapi tidak banyak gitu. Nah, masa kita sebagai manusia harus kalah sih dengan teknologi? Harusnya kan adanya manusia menciptakan teknologi agar kita tidak maksudnya tidak tersaingi oleh dunianya itu tadi gitu. Harusnya kita yang dapat menciptakan teknologi-teknologi baru, bukan teknologi yang akan menggantikan kita gitu. Memang di era sekarang di 5.0 itu memang teknologi akan kedepannya memang akan menggantikan manusia. Namun langkahnya yang sangat konkret itu kita harus menciptakan teknologinya supaya kita tidak diatur oleh teknologi tersebut, seperti itu. Selanjutnya melakukan inovasi. Di sini berpikir berbeda atau off the box gitu ya, maksudnya di luar pikiran gitu, karena sehingga mampu membuat terobosan baru. Nah, bisa kita lihat saja ya teman-teman, bahwa kalau kita tidak bisa berinovasi, maka kan apa yang akan kita rasakan atau yang kita dapatkan itu kan tidak banyak ya kalau kita tidak bisa membuat kreativitas baru gitu. Apalagi si wanita karir ini tadi, kalau kita tidak punya seperti pikiran baru, kemudian gagasan yang baru, namanya saja wanita karir, artinya kan dia mandiri, individual gitu kan ya. Dia harus mampu bertopang kepada dirinya sendiri gitu. Berarti dia harus menciptakan sebuah terobosan baru untuk dirinya sendiri dan bisa untuk bermanfaat di sekelilingnya gitu. Kalau dia individu tapi dia masih tidak bisa menciptakan hal yang baru untuk dirinya sendiri, bagaimana akan dia menjadi wanita karir tersebut gitu. Nah, kemudian untuk kesimpulannya saya dapat ungkapkan bahwa saya sebagai wanita karir harus bisa menciptakan sebuah peluang inovasi yang baru untuk diri saya sendiri, kemudian baru untuk menciptakan peluang terhadap orang lain, seperti itu. Karena di era disrupsi ini, kalau wanita karir tidak bisa menciptakan inovasi atau bisa saling menerima perubahan tadi, maka akan tertinggal, seperti itu. Dan pemaparan materi saya mengenai era disrupsi dan langkah konkretnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.